Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul My Demon, di mana drama ini menceritakan sebuah perjanjian pernikahan kontrak antara seorang CEO cantik dengan seorang iblis tampan. So, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Di mana di episode sebelumnya diperlihatkan di mana Dohee yang disiram oleh seseorang yang tidak ia kenal, namun di sini ia diselamatkan oleh Gwon. Kemudian Gwon pun mengatakan kepada Dohee jika Dohee harus menjaga dan bertanggung jawab saat menyimpan barang milik orang lain. Namun di sini Dohee kebingungan dengan maksud Gwon. Namun saat itu Dohee yang melihat luka di tubuh Gwon pun menjadi panik. Saat itu Gwon pun langsung menggenggam tangan Dohee dan tato di pergelangan tangan milik Dohee pun menyala. Seketika itu lukanya sembuh dan menghilang. Dohee yang melihat hal itu pun menjadi kaget dan menanyakan siapa sebenarnya Gwon. Gwon pun mengatakan dengan sejujurnya jika ia adalah seorang demon atau iblis. Kemudian Dohee pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah diselidiki, polisi pun menjelaskan jika cairan yang disiramkan kepada Dohee adalah asam sulfat, yang mana cairan tersebut mengenai seseorang maka cairan tersebut mampu membunuhnya. Setelah selesai urusannya di kantor polisi, Dohee pun keluar dari tempat tersebut. Ternyata di sini Gwon tengah menunggu Dohee dan mengantarnya pulang. Saat di perjalanan, Gwon memarahi Dohee dan meminta Dohee untuk lebih berhati-hati. Di sini Dohee masih meragukan jika Gwon adalah seorang iblis. Gwon pun mengatakan jika ia adalah seorang demon yang mengabulkan semua permintaan manusia melalui sebuah kontrak. Dohee tidak peduli siapa Gwon, namun Dohee justru mempermasalahkan tato yang sekarang telah berpindah di tangan Dohee. Dohee yang akhirnya mengerti mengapa Gwon sangat membutuhkan memegang tangannya supaya kekuatannya kembali. Kemudian Dohee pun mengajak Gwon melakukan sebuah perjanjian, di mana Gwon menjadi pengawalnya. Dohee melindungi dirinya dari bahaya dan Gwon melindungi tato miliknya yang kini berada di pergelangan tangan Dohee. Di sini Gwon pun menolak penawaran Dohee, dan setelah sampai di rumah Gwon mendapat pesan dari Dohee yang mengatakan jika Gwon tidak menyetujui penawarannya maka ia akan menghapus tato tersebut menggunakan laser. Di sisi lain, Dohee yang tengah menonton berita kematian kepala keuangan perusahaannya pun langsung menelpon Nyonya Ju. Di sini Dohee pun menceritakan semuanya. Namun Nyonya Ju menenangkan Dohee dan meminta Dohee untuk tidak memikirkan hal itu. Dan ternyata Nyonya Ju sudah bergerak lebih dahulu dan telah memiliki data-data perusahaannya selama 10 tahun belakangan. Dan setelah mengecek seluruh laporan keuangan, ia pun menyadari ada kejanggalan di laporan keuangan tersebut. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana tangan Gwon yang mulai terbakar. Di sini Gwon pun merasa panik dan pembakaran diri terjadi karena Gwon tidak segera mendapatkan kontrak dengan manusia serta telat dalam menyelesaikan tugas kontrak dengan manusia. Kemudian Gwon pun langsung menelpon Dohee untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Gwon pun mengatakan jika ia bersedia menjadi pengawalnya. Dan setelah itu Gwon pun mengajak Dohee pergi ke suatu tempat yang tinggi, dikarenakan di tempat itu ia selalu mendengar orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Saat itu Gwon pun akhirnya mendapatkan orang yang ia tuju. Kemudian ia mendatangi sebuah rumah sakit yang mana di tempat itu terdapat seorang ibu yang tengah putus asa melihat anaknya sakit. Di sini Gwon pun datang dan mengatakan jika ia akan menyembuhkan anak itu dan memperlihatkan kekuatannya. Dan saat itu juga si ibu langsung menyetujui perjanjian kontrak dengan Gwon. Melihat hal itu, Dohee pun menyadari jika Dohee hanya dimanfaatkan oleh Gwon. Dan di sini ia pun mengatakan jika ia tidak mau Gwon menjadi pengawalnya dan pergi meninggalkan Gwon sendirian. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Nyonya Ju yang tengah memarahi seseorang yang telah melakukan pembunuhan, di mana sampai saat ini belum diketahui siapa orang yang tengah dimarahi oleh Nyonya Ju. Dan ternyata orang itu memiliki dendam kepada Nyonya Ju. Dan di rumah Gwon, asistennya pun memberitahukan jika saat Gwon kehilangan kekuatannya terjadi saat bulan purnama. Namun di sini Gwon merasa tidak yakin akankah ia akan bertahan sampai bulan purnama selanjutnya, dikarenakan saat ini Dohee tidak ingin Gwon menjadi pengawalnya. Sementara itu Dohee melihat anak yang sakit dan telah sembuh tengah merayakan ulang tahun bersama kedua orang tuanya.
Dan di sini Dohee pun menyadari jika perkataannya bisa saja salah. Kemudian saat perjalanan pulang, Dohee pun kembali bertemu dengan Kwon yang telah menunggunya sambil membawa payung untuk Dohee. Di sini ternyata Kwon masih peduli dengan Dohee dan Dohee menyadari akan hal itu. Hingga akhirnya Kwon pun resmi menjadi pengawal Dohee. Setelah resmi menjadi pengawal Dohee, Kwon pun bertemu dengan asisten Dohee. Di sini asisten Dohee pun memberi Kwon buku-buku panduan menjadi seorang pengawal. Dan di malam harinya Kwon pun akhirnya mengantar Dohee pulang ke rumah. Di sini Dohee penasaran mengapa Kwon bisa menjadi demon. Namun Kwon mengatakan jika ia tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui jika ia berumur 200 tahun. Kwon juga mengatakan jika dahulunya ia adalah seorang manusia dan di sini ia adalah seorang pilihan Tuhan untuk menjadi demon. Namun menurut Dohee, Kwon terpilih menjadi demon karena dahulunya Kwon bersikap jahat. Namun tiba-tiba Dohee mendapat pesan dari Nyonya Ju yang mengatakan jika ia ingin pamit. Melihat hal itu, Dohee pun langsung panik dan segera menuju ke rumah Nyonya Ju. Saat sampai di rumah Nyonya Ju, ia pun melihat jika Nyonya Ju telah tergeletak tidak bernyawa. Dohee pun panik dan meminta Kwon untuk menyelamatkan Nyonya Ju. Di sini Dohee mengatakan jika ia bersedia membuat kontrak dengannya asal Nyonya Ju hidup kembali. Namun Kwon mengatakan jika ia tidak bisa membuat kontrak dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian saat pemakaman Nyonya Ju, Dohee pun menjadi teringat saat orang tuanya meninggal. Di sini Dohee masih belum mempercayai jika Nyonya Ju telah meninggal dunia. Dan ternyata anak-anak Nyonya Ju justru membicarakan warisan ibunya. Berbeda dengan Dohee yang merasa kehilangan Nyonya Ju. Kemudian ia pun menyendiri di taman bunga kesukaan Nyonya Ju. Pada saat itu Noh Dok-kyung datang untuk merokok. Di sini Dohee pun mengatakan jika Nyonya Ju tidak suka bau rokok. Namun Dok-kyung justru mengatakan jika Nyonya Ju telah meninggal dunia dan seluruh hartanya akan menjadi miliknya. Di sini Dok-kyung juga mengatakan jika ia tidak mau menuruti perkataan Dohee yang bukan siapa-siapanya. Setelah itu datang Kwon dan mereka berdua duduk bersama. Di sini Dohee mengenang Nyonya Ju dan Kwon mengatakan jika Dohee memakai baju warna hitam maka roh dari orang yang sudah meninggal tidak akan mengenalinya. Awalnya Dohee tidak mempercayai akan hal itu, namun Kwon pada saat itu langsung mengubah baju Dohee menjadi warna putih dan mengatakan kepada Dohee jika ia harus percaya kepadanya jika Nyonya Ju akan mendatanginya, dan tiba-tiba saja datang seekor kupu-kupu mendekatinya. Ia pun yakin jika kupu-kupu itu adalah Nyonya Ju. Dohee pun akhirnya mengucapkan salam perpisahan dengan Nyonya Ju. Kemudian setelah itu seluruh anggota keluarga sedang berkumpul dan membahas kematian Nyonya Ju. Menurut keterangan polisi, obat yang dikonsumsi Nyonya Ju sebelum meninggal adalah zat diklofenat. Dohee yang mendengar hal itu pun merasa aneh dikarenakan Nyonya Ju biasanya meminum obat analgesit karena Nyonya Ju memiliki alergi dengan diklofenat. Di sini anak-anaknya pun mulai curiga jika hal ini adalah malpraktek. Namun Dohee justru meyakini jika Nyonya Ju dibunuh. Noh Sukmin mengatakan jika mereka tidak boleh menceritakan kematian ibunya dan takut menjadi gosip. Di sini mereka pun bersepakat untuk memberitakan kematian ibunya karena serangan jantung. Dohee yang mendengar hal itu pun tidak terima mengapa bisa anak-anak dari Nyonya Ju justru tidak peduli dengan ibunya sendiri. Kemudian Dohee pun mengatakan kepada semua orang jika Nyonya Ju mati karena pembunuhan. Hal ini pun menjadikan semua orang yang datang heboh dan anak-anak Nyonya Ju marah seketika itu. Setelah itu pengacara Nyonya Ju pun membacakan sebuah surat wasiat dari Nyonya Ju, di mana surat tersebut berisi seluruh properti dan uang tunai akan diserahkan kepada sebuah yayasan amal. Kemudian untuk saham serta seluruh anak perusahaan akan diserahkan seluruhnya kepada Dohee. Di sini orang-orang pun terkejut mendengar hal itu. Bahkan Dohee yang bukan anak kandung Nyonya Ju pun terkejut mendengar hal itu. Namun pemberian warisan tersebut memiliki syarat di mana Dohee harus menikah selama 1 tahun. Namun jika Dohee tidak bisa menikah selama 1 tahun tersebut, maka warisan akan disumbangkan ke yayasan amal. Anak-anak Nyonya Ju pun akhirnya menuduh Dohee telah melakukan sesuatu dan melarang Dohee untuk mengambil warisan tersebut. Namun di sini Dohee pun mengatakan jika ia akan mengungkap fakta semuanya dan Dohee mendekati Kwon dan melamar Kwon.
Namun sayangnya Kwon menolak Dohee. Dikarenakan malu, Dohee pun pergi meninggalkan tempat itu dengan diiringi oleh Kwon. Kwon mengatakan jika ia tetap ingin bekerja secara profesional. Setelah acara pemakaman di sini, So-an pun marah besar karena Dohee melamar seseorang di hadapan mereka dan memperlihatkan jika Dohee seakan menantang mereka. Ia juga merasa kesal dengan ibunya karena memberikan warisannya kepada Dohee yang tidak memiliki urutan darah dengannya. Di sini So-an pun berniat untuk menggugat Dohee, namun kakaknya mengatakan jika hal itu tidak mungkin terjadi karena itu sah di mata hukum. Bahkan pembuatan wasiat dilakukan di hadapan seorang pengacara. Di sisi lain diperlihatkan di mana Dohee yang berusaha menjauhi Kwon karena merasa malu telah ditolaknya. Setelah sampai rumah, Dohee pun langsung saja pergi meninggalkan Kwon sendirian. Di sini Kwon melihat sepucuk surat milik Dohee tertinggal di mobil. Saat Kwon ingin memberikan surat tersebut, Kwon mendengar jika Dohee tengah memaki Kwon karena telah menolaknya. Dengar kemarahan Dohee yang sangat seram itu, Kwon pun menjadi ketakutan dan tidak jadi memberikan surat tersebut dan pergi meninggalkan rumah Dohee. Kemudian selang beberapa waktu, Ju Sok-hun pun datang menemui Dohee. Di sini Dohee pun menceritakan rencananya kepada Sok-hun. Namun Sok-hun menyarankan Dohee untuk tidak melakukannya karena hal ini sangatlah berbahaya, di mana Dohee akan mengambil alih komisaris dan membentuk tim audit baru. Dohee pun mengatakan jika ia harus bertindak cepat demi mengetahui siapa pembunuh Nyonya Ju. Sok-hun pun tidak bisa mencegah Dohee. Kemudian Sok-hun menanyakan laki-laki yang baru saja dilamar oleh Dohee tadi siang. Dohee pun menceritakan jika Kwon telah menyelamatkan berulang kali dan ia telah mengenal Kwon lumayan lama. Awalnya Sok-hun pun di sini ingin menginap di rumah Dohee karena ingin menjaganya. Namun Dohee menolak dengan alasan ia tidak bisa tidur jika ada orang lain di rumahnya. Di sini Sok-hun juga mengatakan jika ia akan menggantikan peran Nyonya Ju dan akan menjaga Dohee. Sedangkan di sisi lain, Kwon menceritakan kejadian tadi kepada asistennya. Asistennya justru mengatakan jika kisah ini seperti di film-film. Namun Kwon justru mengatakan jika hal itu tidak ada gunanya baginya. Dan tiba-tiba Gayung datang dengan perasaan kesal dan meminta penjelasan terkait sebuah artikel yang baru saja rilis, di mana artikel tersebut memberitakan terkait Kwon yang menolak lamaran Dohee. Namun untungnya pada saat itu Kwon mendapat telepon dari Dohee yang mengajak Kwon bertemu. Setelah bertemu, Dohee pun merasa kesal karena di dalam artikel tersebut disebutkan jika dirinya ditolak oleh Kwon secara mentah-mentah. Kemudian Dohee pun menanyakan alasan Kwon menolak dirinya. Di sini Kwon justru berbalik tanya kepada Dohee mengapa yang ia lamar pada saat itu adalah dirinya. Padahal di tempat itu banyak sekali orang. Dohee pun merasa kesal dan pergi meninggalkan Kwon. Namun di sini Kwon mengatakan jika ia akan mengantar Dohee pulang. Saat di perjalanan pulang, Dohee pun tertidur. Kemudian saat itu Kwon pun memasukkan surat dari Nyonya Ju yang sempat tertinggal ke dalam tas Dohee. Setelah sampai di rumah, Kwon tetap mengantar Dohee sampai depan pintu rumah. Di sini Kwon meminta Dohee untuk menelponnya ketika Dohee membutuhkan bantuannya. Setelah sampai di dalam rumah, Dohee pun melihat jika di dalam tasnya ada sebuah surat. Ia pun membuka surat tersebut dan membacanya, di mana isinya adalah sebuah ucapan perpisahan dari Nyonya Ju dan menginginkan jika Dohee bisa segera menemukan pendamping hidup. Kemudian di pagi harinya Dohee pun pergi ke pemakaman Nyonya Ju bersama dengan Kwon. Dan ternyata di sisi lain di tempat itu juga terdapat anak buah mafia yang bosnya telah meninggal karena telah habis masa kontraknya dengan Kwon. Dan sepertinya mereka memiliki dendam kepada Kwon. Kemudian di suatu ketika Kwon bermimpi jika ia melihat masa lalunya saat ia tengah menjadi manusia, di mana pada saat itu ia melihat sosok pemuda yang mirip sekali dengannya, di mana pemuda itu bernama Yisun. Saat ia terbangun, ia pun akhirnya menceritakan hal itu kepada asistennya dan mengatakan jika ia ingin mencoba mencari tahu tentang masa lalunya saat menjadi manusia. Dan setelah itu saat perjalanan mengantar Dohee ke kantor, Kwon pun kembali meminjam tangan Dohee untuk ia genggam dan merasakan kembali kekuatannya. Namun di sini Dohee sempat menolak karena ia takut jika orang-orang akan mengira aneh karena ia masih bergandengan tangan dengan orang yang telah menolaknya. Setelah sampai di kantor, sekretaris Dohee pun mengatakan jika ia telah menemukan rekaman CCTV rumah milik Nyonya Ju sebelum Nyonya Ju meninggal dunia.
Dan pada saat itu Do-hee pun meminta Kwon untuk ikut serta membantu mencari tahu rekaman CCTV yang begitu banyaknya. Di sini Kwon pun merasa kesal karena melihat rekaman yang sangat banyak. Kwon kemudian mengatakan jika ia akan menemukan pelaku pembunuhan menggunakan kekuatannya. Namun di sini Kwon ingin Do-hee berjanji kepadanya jika pelaku telah ditemukan, Do-hee tetap harus membantu Kwon untuk bisa mengembalikan tato miliknya. Dan Kwon pun ingin menggunakan kekuatannya dimanapun ia berada. Hingga akhirnya Do-hee pun mau tidak mau menuruti keinginan Kwon demi bisa menemukan pelaku pembunuhan Nyonya Ju. Kemudian setelah itu Kwon pun mencoba untuk teleportasi namun gagal. Awalnya ia mengira jika kekuatannya tidak berfungsi. Namun saat ia mencoba kembali dengan teleportasi ke Pak Han, ketua tim pemasaran, dan ternyata hal itu pun berhasil. Di sini mereka mendengar jika Pak Han tengah membicarakan Do-hee dan Kwon. Ternyata di sini para karyawan Do-hee tengah membicarakan hubungan Kwon dengan Do-hee. Sedangkan di sisi lain anak buah mafia telah menemukan informasi terkait Kwon dan Do-hee. Dan ternyata orang yang memberikan informasi itu adalah orang yang sempat ingin membunuh Do-hee di mobil. Dan kemudian diperlihatkan di mana Do-hee yang tengah mengecek CCTV pun menyadari jika di dalam CCTV terdapat kejanggalan dan ada video yang terpotong. Kemudian pada saat itu Kwon pun mendatangi Do-hee dan mengajak Do-hee untuk pergi. Ternyata di sini Kwon mengajak Do-hee untuk makan bersama tim pemasaran. Awalnya para karyawan pun merasa canggung dengan Do-hee, namun hal itu bisa dicairkan dengan minum-minum bersama. Dan pada saat itu karyawan Do-hee pun menanyakan alasan Kwon menolak Do-hee. Di sini Kwon pun mengatakan jika sebenarnya ia juga menyukai Do-hee. Namun Kwon merasa jika ia tidaklah pantas. Dan Kwon pun mengatakan jika seorang karnivora tidak mungkin akan memakan mangsanya. Mendengar alasan dari Kwon itu, Do-hee pun merasa kesal dan pergi meninggalkan Kwon. Di sini Do-hee mengatakan jika ia juga manusia yang memiliki perasaan. Saat Do-hee menengok ke belakang, ia kaget karena ia tidak melihat Kwon berada di belakangnya. Kemudian Do-hee pun menjadi panik dan mencoba menelpon Kwon namun tidak diangkat. Sedangkan di sisi lain Kwon yang pergi meninggalkan Do-hee karena ia juga merasa kesal dengan Do-hee yang mengatakan hal itu. Namun tiba-tiba Kwon di sini bertemu dengan anak buah mafia yang ingin balas dendam dengannya. Namun karena ia tidak memiliki kekuatan, Kwon pun akhirnya memilih kabur. Namun di sini Kwon berhasil ditangkap oleh anak buah mafia tersebut. Untungnya tidak lama setelah itu Do-hee pun datang dan menyelamatkan Kwon. Di sini Do-hee melempar gas air mata kepada para mafia itu dan mendekati Kwon supaya Kwon bisa memegang tangannya. Dan saat berhasil memegang tangan Do-hee, kekuatan Kwon pun kembali dan luka-luka yang ada di tubuhnya pun menghilang. Kemudian pada saat itu Kwon pun mengajak Do-hee untuk menari bersama untuk menghipnotis para gangster dan melawan mereka dengan menggunakan sebuah tarian. Dan perasaan mereka berdua pun seakan menyatu seiring dengan terjatuhnya para gangster tersebut.